terkait masalah UMKM ya. Iya. Yang belum juga sampai detik inilah selesai. Sampai di mana nih prosesnya? Kalau dari media mungkin menganggap ya nggak ada perkembangan ya. Tapi yang kami lihat di sini perkembangannya semakin ketat karena kenapa sudah ada SP2HP yang keempat baik di Polda Metro Jaya atas laporan saya terhadap Farhad Abbas maupun di Polres Jakarta Utara atas laporan saya terhadap Ibu Elsa Sharif. Jadi sudah ada yang keempat ini SP2HP-nya. Sebentar lagi yang kelima. Nah, lebih parahnya lagi yang kelima ini ternyata Ibu Elsa Sharif mulai terbuka nih bahwa Farhad Abbas juga harus diperiksa. Makanya Farhad Abbas ada panggilan juga di Jakarta Utara. Dan ini sudah dalam minggu ini dipanggil. Saya katakan tadi bahwa SP2HP yang kelima akan terbit lagi minggu ini. Dan terkait dengan SP2HP yang kelima, yang keempat, maksud saya ini sudah terlihat bahwa Ibu Elsa Sharif bekerja sama dengan Farhad Abbas membungkam para UMKM untuk supaya persoalan dana titipan itu tidak kebongkar. Dengan cara membungkamnya itu dengan memalsukan KTP palsu, KTP ganda. Dan ini terbukti. Karena saya katakan terbukti karena saya sudah dari catatan sipil dan sudah ada pernyataan-pernyataan dari pihak catatan sipil. Dan itu dibuktikan dari SP2HP yang keempat. Tinggal nunggu beberapa hari lagi SP2HP yang kelima. Dan saya yakin sebentar lagi mereka, kalau memang salah, mereka sudah baju orange sebentar lagi. Demikian, Pak. Tidak ada etikat kebaikan untuk mengembalikan dari 55 miliar itu sendiri ya? Kalau itikat baiknya kami berharap ada. Karena selama ini ada sih selalu tawar apa ya istilahnya, memberikan angin-angin surga gitu ya. Sehingga kami kadang bersuara, kadang melemah lembut. Nah, tapi itu hanya sekedar angin-angin surga karena belum maksimal gitu. Iya. Masih jauh. Iya. Bang, capek nggak sih Bang dengan adanya kasus ini kan udah hampir setahun ya Bang ya? Iya. Capek nggak sih Bang dengan? Kalau rasa capek nggak ada sama sekali ya, semangat yang ada. Karena bagaimana semangat ini memperjuangkan hak-hak masyarakat UMKM, pedagang-pedagang kecil yang mana mereka keluar mulai dari pagi sampai malam mencari nafkah, lalu kemudian uangnya kelompok-kelompok UMKM ini melalui perusahaan Mimels tadi itu justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengacara ini. Nah, kenapa saya hadir di persidangan Nikita Mirzani ya di hari ini di PN Jakarta Selatan? Karena melihat ada keterlibatan Farhad Abbas lagi di sini. Saya terus terang ya, kalau sudah melihat si Farhad Abbas itu, ya saya melihat bahwa sudah ada pencipta kondisian dari awal. Nah, udah mulai kelihatan nih, masyarakat udah lihat semua. Bagaimana dari awal yang seharusnya dari awal sudah ketahuan bahwa persoalan pelaporan ini bagian daripada pembungkaman. Kenapa saya kaitkan dengan pembungkaman tadi? Ini buktinya. Ibu Elsa Sharif, CS Farhad Abbas menggunakan KTP ganda, KTP palsu beralamat di Jakarta Utara untuk melaporkan saya, melaporkan kami para UMKM, membungkam kami supaya tidak bersuara. Dan ini sempat konspirasi mereka kenapa sampai terjadi laporan tersebut berjalan di Jakarta Utara. Ini lebih panjang lagi nanti ceritanya, ya. Tapi dikemas disimpan dulu. Yang pastinya saya membuktikan bahwa alamat Farhad Abbas, alamat Elsa Sharif yang menggunakan KTP palsu tersebut saya sudah datangi dan keberatan yang punya alamat. Dan saya sudah tahu alamat tersebut, orangnya juga di sana menyatakan bahwa sudah ada berulang kali nih datang orang-orang yang bermasalah sama Ibu Elsa Sharif ke alamat saya ini karena alamat saya ini ternyata digunakan untuk bermasalah. Jadi setiap orang yang bermasalah itu bukan ke alamat
Sesungguhnya Ibu Elsa Sharif yang ada di Jakarta Pusat, tapi larinya ke Jakarta Utara. Alamat orang yang digunakan. Ini kejahatan ini ya, kejahatan. Bagi teman-teman media yang berani meliput tentang hal ini, silakan lanjutkan, silakan diupload. Tapi kalau nggak berani, ya tentu saya nggak ngomong seadanya aja, gitu ya. Ya, saya percaya sama rekan-rekan sekalian, media-media semuanya. Ya, saya percaya semuanya luar biasa sekali. Begitu melihat saya tadi langsung ingin mengetahui perkembangan daripada kasus ini. Kasus UMKM dana titipan yang digelapkan oleh oknum pengacara Elsa Sharif CS Farhad Abbas. Seperti itu. Oke, makasih Bang. Terima kasih Bang. Sangat jelas sekali karena kami konfirmasi juga ke pihak terkait lainnya dan itu dibenarkan bahwa ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh oknum pengacara tersebut. Harapan kedepannya, harapan abang kedepannya? Harapan saya mudah-mudahan apalagi sekarang ini kan ada pergantian-pergantian ya, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan presisi ya, untuk semuanya berjalan secara normal, normatif, tidak ada lagi istilah tersendat-sendat ya. Kalau memang itu benar apa adanya ya, jangan tersendat karena ada apanya gitu. Seperti itu Pak. Ada pesan buat Bang Farhad sendiri sama Oh iya, Elsa? terakhir. Pesan buat Bang Farhad ya, dan Ibu Elsa Sharif, sadarlah sebelum hilang kesadaran. Karena kenapa? Saya ini bertugas ya, melaksanakan tugas untuk menyuarakan, mewakili teman-teman yang Anda zolimi ya, untuk mengingatkan sesama manusia. Kalau Ibu Elsa Sharif Farhad Abbas benar-benar bisa yang merasakan istilahnya ini bagian daripada mengingatkan sebagai sesama manusia, tentu menerima secara lapang dada. Ayo ketemu, dan ada istilahnya RJ ya, sebelum masuk ke meja persidangan ada istilahnya RJ. Kami masih punya itikat baik, tinggal menunggu dari beliau. Silakan.